laki-laki akan saya nikahkan dengan anak saya. Tapi apabila orangnya perempuan, akan saya angkat menjadi anak saya dan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung saya. Itu pengumumannya. Akhirnya terdengarlah informasi ini sampai di Bangkalan Madura. Ya. Madura Roai. Ada yang dari Bangkalan. Oh, Bapak dari Bangkalan, Pak ya. Nah, Pangeran Cokroningrat. Ya. Sahabatnya Bapak ya, Pak. Jadi beliau datang ke Bali, tujuannya bukan ingin menjadikan Siti Khadijah sebagai istrinya, tidak. Tapi beliau ini adalah seorang muslim yang sangat baik. Karena beliau merasa memiliki kelebihan dan sepertinya akan mampu mengobati, beliau ingin membantu. Datanglah beliau ke Bali, Nah, dari sekian orang yang mengikuti sayembara tersebut, yang akhirnya berhasil menyembuhkan penyakit Gusti Ayu Madirai adalah Pangeran Cokroningrat. Dari Pangeran Cokroningrat. Nah, sudah menikah beliau, Pangeran Cokroningrat. Akhirnya Tetapi kan mau tidak mau, karena sang raja sudah berjanji. Jadi beliau tidak mau melanggar sumpahnya, beliau tidak mau melanggar janjinya. Akhirnya karena beliau yang berhasil menyembuhkan, dia Pangeran Cokroningrat yang berhasil menyembuhkan, dinikahkanlah anaknya Gusti Ayu Madirai dengan Pangeran Cokroningrat sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena kan kalau di Bali perempuan ikut laki-laki. Dinikahkan secara agama Islam, pernikahan dilaksanakan di Bangkalan Madura. Nah, otomatis kan akhirnya beliau mualaf menjadi seorang muslim. Ketika beliau sudah sah menjadi seorang muslim, digantilah nama beliau menjadi Raden Ayu Siti Khadijah. Ketika beliau sudah menganut ajaran agama muslim, ya. Ketika beliau menjadi istri Pangeran Cokroningrat di Bangkalan Madura, beliau adalah seorang muslimah yang sangat taat pada agama, Bapak Ibu, patuh kepada suaminya, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, tibalah ketika di Puri Pamecutan, di rumah kelahiran Siti Khadijah ini sedang melaksanakan upacara besar. Karena melaksanakan upacara besar, otomatis Siti Khadijah dan suaminya diundanglah untuk menyaksikan upacara yang dilaksanakan di Bali. Gimana, Pak? Bukan Pak, itu beda. Nah, jadi beliau itu belum punya anak. Ketika disampaikan surat tersebut di Bangkalan Madura, sangat disayangkan. Kenapa? Pangeran Cokroningrat tidak bisa mendampingi istrinya untuk pergi ke Bali. Akhirnya dia memerintahkan beberapa prajurit untuk mendampingi istrinya dan dibekali ia sebuah tusuk konde. Sesampainya di Bali, beliau itu memang disambut dengan riang gembira, Bapak Ibu, oleh keluarga di Bali. Karena mungkin kan sudah lama tidak bertemu, ya, kangen dan sebagainya. Namun sial nasib Siti Khadijah itu terjadi ketika maghrib. Ketika maghrib, karena beliau adalah seorang muslimah yang sangat taat pada agama, jadi beliau tidak mau meninggalkan salat. Beliau melaksanakan ibadah sholat di Merajang. Merajang itu apa? Pura dari keluarga. Itu Bapak Ibu lihat ini di sebelah kiri jalan ini rumah warga. Ini namanya pura keluarga. Nah, ini namanya Merajang. Beliau melaksanakan ibadah sholat di Merajang sesuai dengan keyakinan agama Islam. Menggunakan kerudung putih menghadap ke arah barat, kiblat atau barat. Inilah terbalik dengan cara beribadahnya agama Hindu. Kalau Hindu ke arah timur, kalau nggak timur arah utara. Nah, ketika Siti Khadijah melaksanakan ibadah, dilihatlah oleh Paman Patih. Dia menggunakan kerudung putih, menghadap ke arah barat, lagi merunggu dan lain sebagainya, secara muslim beribadah lah. Dikira bahwa dia sedang mempraktekkan ilmu leak. Itu loh, kalau orang Bali nyebutnya lekas. Karena kan orang beribadah dalam
Pengetahuan Patih itu kan menghadap ke arah timur, tapi dia kok ke arah barat. Nah, dikira dia ajarannya ajaran negatif. Dia dikira sedang mengeluarkan ilmu lea. Akhirnya Patih pun menyampaikan informasi yang salah kepada ayahnya Siti Khadijah. Kalau memang benar kamu melihat anak saya sedang mengeluarkan ilmu lea di Toraja, daripada ilmu tersebut nanti menyakiti masyarakat kita, lebih baik bunuhlah dia. Akhirnya diseretlah Siti Khadijah, dibawa ke kuburan. Dia dibunuh menggunakan senjata, tetapi badannya sedikit pun tidak luka. Akhirnya dia berkata, "Paman, kalau kau ingin membunuh saya, dengan senjata apapun kau tidak akan bisa." Jadi dikira dia membawa sabuk kekebalan dan sebagainya. Ya, bunuhlah saya dengan menggunakan tusuk konde yang saya bawa. Tapi ingat pesan saya, ketika meninggalnya saya nanti, dari badan saya mengeluarkan bau busuk, berarti benar apa yang paman pikirkan. Saya menganut ilmu hitam. Tetapi ketika meninggalnya saya nanti, dari badan saya mengeluarkan bau harum, apa yang paman pikirkan itu salah. Karena sejujurnya saya sedang melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan keyakinan agama saya saat ini, yaitu agama Islam ataupun Islam. Akhirnya dibunuhlah dia menggunakan tusuk konde, dan dari badannya mengeluarkan bau sangat harum sekali bau itu. Dan di sanalah Patih baru merasa bersalah dan menyampaikan apa pesan Siti Khadijah kepada ayahnya, Raja Puri Pamucutan, ya. Dan sang raja untuk menebus segala kesalahannya karena memerintahkan untuk membunuh anaknya sendiri, dia tidak memperkenankan jenazah anaknya dibawa ke Bangkana. Untuk penghormatan terakhir beliau kepada sang anak, akhirnya jenazah dari anaknya dibuatkan sebuah makam keramat yang posisinya tidak jauh dari Puri Pamucutan. Makanya dikenal dengan keramat Puri Pamucutan, ataupun makam keramatnya dari Raden Ayu Siti Khadijah.